Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprida Fadila, Stambuk G701-18093. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari percobaan 4 antipiretik. Nah, jadi sebelum melangkah ke cara kerja, tentu kita harus mengetahui dulu alat dan bahan apa saja yang akan kita gunakan di dalam percobaan antipiretik ini. Jadi berikut adalah alat dan bahan beserta sampel yang akan kita gunakan di dalam percobaan ini. Ada sonde oral, spoit, gelas kimia, termometer, labu ukur, ragi, NaCl, ibuprofen, dan parastamol. Dan tentunya juga ada sahabat kecil kita, si Ratus norvegicus, yang akan dijadikan hewan uji dalam percobaan kali ini. Jadi untuk cara kerjanya sendiri, pertama-tama kita harus mengukur dulu suhu awal dari tikus melalui rektal menggunakan termometer. Setelah itu tikus akan disuntikan ragi secara subkutan, melalui subkutan. Setelah itu kita tunggu 5 menit, kemudian diukur lagi suhunya melalui rektal. Nah, di sini kita ada 2 perlakuan, yaitu rute pemberian intraperitoneal dan rute pemberian oral. Untuk rute pemberian IP sendiri kita menggunakan NaCl fisiologi 0,9%. Untuk rute pemberian oral ada 4 sampel, NaCMC, parastamol, ibuprofen, dan juga aspirin. Nah, setelah diberi perlakuan, tikus akan diukur kembali suhunya pada menit ke-5, ke-10, 15, 20, 25, dan 30 menit. Jadi kita menggunakan ragi untuk menaikkan suhu tubuh dari tikus. Nah, jadi itulah tadi penjelasan singkat dari saya tentang cara-cara kerja dari percobaan 4 ini. Selanjutnya, untuk penjelasan lebih rinci mengenai sampel yang kita gunakan akan dijelaskan oleh rekan saya, Desi Natalia. Perkenalkan, nama saya Desi Natalia Dindokambe, Stambuk G701-18099, kelompok 3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang uraian obat yang digunakan pada percobaan 4 yang berjudul antipiretik. Obat yang saya akan jelaskan kali ini parastamol sama acetosal atau aspirin. Parastamol mempunyai indikasi sebagai fungsi untuk meredakan demam dan nyeri ringan hingga sedang. Dosis yang digunakan untuk BM-nya, dosis maksimalnya 3.250 mg per hari, dan untuk dosis lazimnya 325 sampai 650 mg per hari. Mekanisme kerja sendiri dari parastamol itu menunjukkan aksi analgesik dengan penyumbatan perifer pada generasi impuls nyeri dan menghasilkan antipiresis dengan menghambat pusat pengatur panas hipotalamus. Farmakokinetik sendiri dari parastamol itu diabsorpsi dengan baik di usus halus, terus distribusinya setelah pemberian oral, konsentrasi puncak pada plasma akan dicapai pada 10 sampai 60 menit. Terus PCT di metabolisme di hati melalui proses glukorinidasi dan sulfasi menjadi konjugat non-toksik. Eliminasi sendiri dari parastamol sekitar 85%. PCT diekskresikan dalam bentuk terkonjugasi dan bebas melalui urin dalam waktu 24 jam. Efek samping yang ditimbulkan dari obat ini sendiri yaitu mual, muntah, pusing, urin berwarna gelap, feses berwarna pucat, kuning pada kulit dan mata, serta reaksi alergi. Golongan obat ini termasuk golongan obat analgesik antipiretik, yaitu untuk meredakan demam dan nyeri. Ya, untuk contoh obat kedua yaitu acetosal. Indikasi sendiri dari acetosal tersebut itu mengindikasi analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi, yaitu meredakan nyeri, demam, serta peradangan. Dosis yang digunakan sendiri itu 300 sampai 100 mg tiap 4 sampai 6 jam bila diperlukan, atau maksimal 4 gram per hari. Mekanisme kerja dari aspirin itu bekerja melalui inhibisi enzim siklogenase 1 dan 2 atau COX1 dan COX2,
secara irreversibel sehingga menurunkan produksi prostaglandin dan derivatnya yaitu tromboksan A2. Efek yang diperoleh adalah efek antipiretik, anti-inflamasi, dan antiplatelet. Onset kerja aspirin 5-30 menit dengan durasi kerja 4-6 jam. Farmakokinetik dari asetosal sendiri. Farmakokinetik dari asetosal sendiri itu diabsorpsi atau diserap dengan cepat di lambung dan duodenum. Durasinya, volume durasi dari aspirin adalah 170 ml per kilogram berat badan. Aspirin juga terdistribusi pada jaringan pada konsentrasi rendah sekitar 90%. Aspirin terikat albumin. Terus metabolisme dari aspirin utamanya dihidrolisis menjadi salisilat oleh enzim esterase yang terdapat di mukosa saluran cerna, eritosit, cairan sinorial, dan plasma darah. Hasil hidrolisis kemudian berikatan dengan glisin menjadi salisilurik asid. Terus eliminasi dari aspirin utamanya melalui urin 75% dalam bentuk salisilurik asid dan 10% dalam bentuk asam salisilat. Efek samping sendiri dari asetosal itu perut mulas, sakit emah, dan mudah mengalami pendarahan. Golongan obat dari aspirin atau asetosal ini termasuk golongan NSAID. Sekian dari terima kasih.